Kembali lagi di Breaking News TV, pemirsa. 90 bangunan yang terdiri dari kios serta rumah warga yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, atau lebih tepatnya di Pasar Gembrong, terbakar pada Minggu malam. Dan ratusan orang pun mengalami kehilangan tempat tinggal. Inilah pemirsa kobaran api yang terjadi pada Minggu malam tadi, yang terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, yang melahap habis puluhan bangunan, baik itu kios dan juga rumah warga. Api semakin kencang, maksud kami semakin membesar berkat tiupan angin serta banyaknya material bahan yang mudah terbakar dan juga sempat menyulitkan proses pemadaman. Sebagian besar kios yang menjual mainan yang terbuat dari plastik semakin menambah besar api dan menjalar ke sejumlah bangunan lain yang berada di sekitarnya. Berbekal peralatan seadanya, sejumlah warga pun langsung berupaya melakukan pemadaman serta mengevakuasi warga yang bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi menggunakan 27 mobil pemadam langsung berupaya melakukan proses pemadaman api. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran. Namun begitu, beberapa warga mengatakan bahwa api ini akibat korsleting listrik yang terjadi pada salah satu bangunan sehingga menjalar ke bangunan lainnya. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi, tepatnya dari arah Kampung Melayu yang menuju ke arah Bekasi, ditutup total hingga saat ini untuk memudahkan proses pemadaman dan juga pendinginan yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Dan akibat tadi peristiwa ini, pemirsa, ratusan warga kehilangan tempat tinggalnya dan sementara akan diungsikan ke lokasi yang sudah disediakan oleh pihak terkait. Saat ini sendiri, tenda-tenda pengungsian sudah mulai dibangun di dekat lokasi untuk menampung sementara warga yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, warga membutuhkan bantuan dengan segera, terutama untuk mereka beristirahat dan tidur di lokasi pengungsian, di antaranya bantuan makanan dan juga selimut terutama. Dari informasi sebelumnya dilaporkan oleh Debbie Tobing, pemirsa, proses pendinginan pun saat ini masih terus berlangsung oleh pihak pemadam dan diperkirakan akan memakan waktu 1 jam untuk memadamkan api secara keseluruhan. Baik, lalu bagaimanakah kondisi terkini di lokasi saat ini? Kita akan bergabung dengan rekan Debbie Tobing yang berada di lokasi. Debbie, silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran di sana? Ya baik, Rendra dan juga pemirsa, ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi tenda-tenda pengungsian yang sudah didirikan oleh pemerintah ataupun pihak setempat. Inilah kondisi terkini untuk tempat pengungsian sementara dari korban terjadinya kebakaran di 24 April 2022 malam kemarin. Dan ini dapat kami lihat bahwa sudah ada beberapa warga yang memang memilih untuk dapat mengungsi di tenda-tenda yang sudah didirikan ini, dan kami akan mencoba untuk bertanya ke salah satu warga yang hari ini sudah mengungsi.
Ibu, selamat malam Ibu. Malam juga Kak, Ibu dengan siapa? dengan TP Suharti. Oke, Ibu Suharti, ini boleh diceritakan bahwa ini kan Ibu sudah ada di pengungsian ya Bu ya. Ini memilih di pengungsian ini gimana Bu? Kenapa Bu? Ya gimana ya, rumahnya habis semua, kebakaran. Terus nggak bawa apa-apa, orang di samping persis rumah aku yang kebakaran itu. Ibu, ini tadi boleh diceritakan ketika tadi kejadian kebakaran ini pukul berapa dan tadi Ibu memang ada di rumah? Ada di rumah jam 9, habis terawih. Kemudian waktu melihat api ini langsung lari untuk menyelamatkan diri atau bagaimana Ibu? Enggak, aku itu nginiin air kran, biar itu cuma nambah gede gitu, soalnya itu dari atas tingkat lantai 2. Berarti tadi Ibu berusaha untuk memadamkan api terlebih dahulu ya Bu? Iya, betul. Setelah itu, setelah kejadian ternyata apinya lebih besar lagi. Lantas apa yang akan tadi Ibu lakukan lagi Bu? Aku langsung keluar, pas lihat apinya gede. Anggota keluarga lainnya seperti apa Bu? Udah pada keluar semua. Nah ini malam ini mengungsi di tenda ini bersama siapa aja Bu? Ya orang nggak punya rumah ya, jadi kayak gini. Anak? Teman. Iya. Tetangga-tetangga ya Bu? Iya. Nah ini dari tadi sudah mendapatkan bantuan atau belum Bu? Belum. Nah ini rencananya kan sahur nih Bu, gimana nih Bu nanti sahurnya? Ya mudah-mudahan ada yang bantuan gitulah. Harapannya Bu ke depannya ini seperti apa Bu setelah terjadinya kejadian ini? Ya semoga aja lebih baik gitu dari yang kemarin gitu. Terima kasih Ibu untuk informasi dan waktunya. Nah itu dia tadi pemirsa bahwa dari salah satu warga yang mencoba untuk mengungsi di tenda. Dan ini kami lihat saat ini juga mayoritas ini adalah ibu-ibu kemudian juga membawa anak-anak balita mereka yang berusaha untuk dapat mengungsi sementara karena memang ini adalah korban dari kebakaran yang diinformasikan bahwa memang ini rumah mereka ludes terbakar oleh api pemirsa. Yang dapat kami lihat di sini yang berhasil diselamatkan oleh masyarakat ataupun warga dari korban kebakaran ini adalah tadi kami juga dapat melihat selimut, kemudian hanya beberapa baju saja, bahkan juga tidak jarang tadi kami tanyakan ini hanya dapat membawa baju yang ada di badan mereka saja pemirsa. Namun juga tadi ada beberapa masyarakat yang berusaha untuk membawa ataupun menyelamatkan harta benda mereka seperti surat-surat berharga dan juga tadi ada beberapa yang membawa beberapa pakaian mereka untuk anggota keluarga mereka ketika nanti mereka akan melakukan pengungsian sementara waktu di lokasi tenda darurat ini. Rendra. Debbie, dari yang Anda bisa lihat di lokasi, bantuan-bantuan apa saja yang saat ini masih sangat dibutuhkan oleh warga sekitar? Debbie. Debbie, baik, tampaknya ada sedikit masalah komunikasi dengan Debbie. Seperti yang kita lihat, bisa bagaimana kondisi terkini di lokasi. Ratusan warga masih terpaksa harus mengungsi di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh aparat terkait. Warga saat ini membutuhkan sejumlah bantuan, diantaranya makan dan juga selimut untuk mereka bisa bertahan hidup sementara di tenda-tenda pengungsian ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Debbie Tobing, pemirsa, sebagian besar yang saat ini mengungsi ke tenda-tenda yang disediakan adalah ibu-ibu dan juga anak-anak. Sementara kaum pria masih berada di lokasi untuk mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah yang terbakar. Warga pun berharap pemerintah setempat untuk segera memberikan bantuan yang mereka butuhkan untuk bisa
bertahan dan juga terutama sebentar lagi warga membutuhkan untuk bisa makan sahur di bulan Ramadan ini yang tentu saja diharapkan untuk segera bisa mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait. Tidak hanya bantuan makanan dan selimut, obat-obatan juga sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar. Namun hingga saat ini pun dapur umum dan juga fasilitas kesehatan belum ada di lokasi untuk sementara waktu. Warga yang berada di pengungsian ini, pemirsa, umumnya hanya bisa menyelamatkan barang yang mereka gunakan atau pakaian yang mereka gunakan, sehingga juga sangat membutuhkan bantuan berupa pakaian untuk mereka ganti. Sementara itu, dari upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh Dinas Pemadaman terkait dan juga pendinginan pun saat ini masih terus berlangsung dan diperkirakan masih akan membutuhkan waktu beberapa saat ke depan untuk bisa memadamkan api sepenuhnya. Ini bagaimana kondisi di sekitar lokasi, warga masih berkumpul di jalanan-jalanan dan sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk memudahkan proses pendinginan yang masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Demikian breaking news TV, pemirsa. Update terkini kondisi pasca kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur akan kami sampaikan di program Kabar Pagi. Mewakili kru tugas Senen Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.